Kembali lagi di videonya Jawaza. Ya, kali ini saya mau unboxing dan sedikit mereview soal TWS yang merek ini sebenarnya atau brand ini tuh sering produksinya itu bukan di seri TWS atau mungkin Sony ya, lebih ke aksesoris handphone kayak kabel, powerbank, terus charger, pokoknya yang aksesoris gitu. Cuman kalau misalkan TWS kayaknya nggak terlalu intens atau nggak terlalu fokus di bidang TWS itu sendiri ya. Jadi saya mencoba untuk membeli salah satu merek dari Ugreen ini, Ugreen, dan namanya itu adalah Hidden True Wireless Stereo Earbuds yang dia katanya di dalamnya ada Qualcomm-nya, kayak apa ya, chipset Qualcomm aptX yang bisa membuat suaranya lebih enak didengar lagi lah. Sebelum kita membuka boxnya, kita lihat dulu apa dari desain dari boxnya, kayak spesifikasinya. Dari sisi kanannya itu ada tulisan Bluetooth versi 5, 9 jam non-stop playtime, dan smart touch control. Jadi kayaknya kayak kontrolnya itu pakai cukup di touch aja, nggak ditekan. Terus ada mono dan stereo modes. Jadi bisa pakai satu TWS saja atau duanya dipakai. Jadi kalau satu jadi mono, kalau dua jadi stereo, dan dia pakai Qualcomm chipset yang aptX. Di bagian belakangnya ada keterangan-keterangan soal spesifikasinya, kayak di dalamnya itu ada right dan left untuk TWS-nya, dan di sini ada keterangan untuk kontrolnya, kayak single tap itu nanti akan play atau pause, double tap nanti akan next atau next track ya, terus triple tap 3 kali sentuh previous track, kayak kembali ke lagu sebelumnya kalau misalkan ini dalam mutar lagu ya. Terus ada quadruple tap, ini kayaknya 4 kali tap itu bakal masuk ke bass yang lebih nendang gitu, dan kalau misalkan mau kembali lagi cukup 4 kali tap lagi ke normal lagi. Kalau misalkan dalam telepon itu single tap untuk menjawab, terus long press for 2 second, kayak nekan 2 detik itu untuk dicek kayak matikan telepon. Terus voice assistant itu long press for 2 second, jadi ditahan selama 2 detik untuk mengaktifkan Google Assistant atau mungkin Siri-nya Apple. Terus ini kapasitas baterainya AirPods-nya itu 2 kali 60 mAh dan charging case-nya itu 300 mAh. Sudah USB Type-C juga, dan untuk chargingnya itu 5 volt 250 ampere untuk input, dan outputnya 5 volt 150 mAh. Kalau operatingnya, Ugreen mengeklaim dia bisa memutarkan 9 jam musik ketika kita pakai sekali cas ini, single charge, terus 27 jam bisa di play untuk musik dengan charging case. Oke, langsung saja kita akan membukanya. Kalau saya lihat di Lazada, di official store-nya itu harganya sekitar 600 ribuan, tapi kalau misalkan kalian cari reseller di Indonesia yang udah jual gitu, itu harganya sekitar ya 300 ribuan. Jadi boxnya sih lumayan solid ya, kayak kokoh gitu. Dan ini adalah penampakannya, kita singkirkan dulu. Dan di sini ada tulisan more than music, jadi lebih dari musik lah pokoknya. Wow. Oke, di sini ada TWS-nya. Kita ambil dulu, kita taruh dulu, kita lihat isinya ada apa lagi. Please find the accessories underneath. Dia kayak ada aksesorisnya kayak kabel ini. Oh, ini kosong ya, nggak ada apa-apa. Jadi ditaruh di dalam sini untuk aksesorisnya. Oke, oh ini ada lagi. Bentar. Oke, ini kayaknya earpiece-nya. Kita lihat di sini ada 4 yang kecil sama yang paling besar ini. Oke, kali yang ini ada kabelnya,
kabel Type-C harusnya ya, soalnya sudah support kabel Type-C. Yap, kabel Type-C. Kita ke boxnya yang kertas tadi itu, kayaknya ada buku panduan yang cukup tebel ini soal Hidden True Wireless Earbuds yang WS100 Qualcomm PTX ya, seperti itulah. Kayaknya kalian nggak mungkin baca sih karena sudah tahu harusnya, tapi tetap dibaca kalau misalkan kalian nggak paham ya. Di sini ada Ugreen-nya di sini, terus kita kontak dulu. Oke, ada tulisan Ugreen di tengahnya, di bagian bawahnya ada Hidden Wireless Earbuds ya, seperti yang tadi. Kita buka dulu. Oh, di sini langsung nyala 3 indikatornya, kayak dia ada yang buka gitu. Dan sebelum kita pakai, kita buka dulu ininya biar dia ngecharge. Ini bagian R, ditekan di kamera ya, R ya. Dan dia kalau charger itu nyala gitu, jadi ini bagian L nya. Dan di sini ada indikatornya. Kalau di websitenya Ugreen itu kalau misalkan full itu 3 semuanya nyala itu dia baterainya 100%. Kalau misalkan 2 yang nyala itu 66%. Kalau misalkan tinggal 1 yang nyala itu 33%. Kalau misalkan 2 nyala dan tengahnya mati itu katanya ininya habis baterainya. Habis ini kita akan coba untuk pairing dan saya akan coba untuk mengetes suaranya juga. Oke, setelah saya coba untuk memutar musik beberapa kali dan mengetes suaranya, untuk hasil suara yang dikeluarkannya sih standar banget ya. Dan untuk outputnya itu lebih ya, untuk bassnya kurang sih, kayak kurang nendang sedikit. Tapi kalau misalkan ditambah dengan bass yang aptX itu dengan 4 kali tap itu untuk fiturnya, tetap saja bassnya masih kurang. Dan berikut adalah hasil suara dari mic yang ada di TWS ini. Berikut adalah hasil suara dari mic Ugreen TWS WS100. Saya tidak suka TWS ini jika memakai mode mono, karena nama ID Bluetooth antara mono sebelah kanan berbeda dengan mono sebelah kiri, yang akhirnya harus pairing ulang jika ingin pindah ke mode stereo. Oke, bagaimana suara dari mic-nya? Apakah menurut kalian sudah bagus? Jawab ya di kolom komentar aja. Dan untuk harga 600.000, menurut saya TWS ini kurang worth it. Tapi kalau misalkan kalian dapat di harga 300.000 juga masih ada brand lain yang lebih rendang untuk bassnya. Untuk cara pairingnya, kalau misalkan kalian keluarkan satu saja yang bagian kanan, itu nanti akan muncul logo seperti ini. Dan kalau misalkan kalian keluarkan saja yang bagian kiri atau mono, akan muncul kode bluetoothnya seperti ini. Dan kalau misalkan kalian pakai dua-duanya, maka keluarnya seperti ini, yang dimana tulisannya sama seperti yang di bluetooth untuk versi yang kiri saja. Dan untuk fitur aptX nya itu akan on secara otomatis jikalau kalian pakai prosesor yang Qualcomm. Jadi smartphone kalian harus pakai prosesor Qualcomm dan itu aptX nya bakal on. Kalau misalkan kalian pakai prosesor selain Qualcomm, aptX nya tidak akan bisa nyala, jadi suaranya bakal berbeda dengan yang pakai prosesor Qualcomm. Jadi itu saja soal review dan unboxing Ugreen TWS WS100. Linknya ada di deskripsi. Bagaimana menurut kalian? Jikalau kalian suka dengan video kali ini, berikan feedback dengan like, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.